kaum rebahan, kali ini aku akan membahas film yang berjudul Nine. Film ini bercerita tentang kehidupan masa depan yang hancur karena peperangan antara manusia dengan robot buatannya sendiri. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali ketika ada seorang profesor yang sedang membuat boneka bertuliskan nomor 9. Beberapa saat kemudian boneka itu hidup layaknya manusia seluruh. Boneka itu diberi nama sesuai angka di punggungnya, yaitu nomor 9. Kemudian boneka ini mengambil benda yang terjatuh bersamanya dan dia melihat orang yang membuatnya sudah mati. Dia bingung harus berbuat apa, lalu dia membuka jendela dan melihat ada boneka lain yang mirip seperti dirinya. Lalu dia mencoba menghampiri boneka itu dan dia adalah boneka nomor 2. Nomor 2 terkejut melihat benda kuno yang ia cari ada pada nomor 9. Tak lama datang sebuah robot yang menyerang nomor 2. Robot itu mengambil benda kuno dan nomor 2 untuk dibawa ke tempat persembunyian robot. Nomor 9 ingin menolong nomor 2, namun tangannya rusak dan dia malah pingsan. Lalu ada boneka lain yang menolongnya. Dia adalah boneka nomor 5. Nomor 9 menceritakan bahwa nomor 2 diculik oleh robot. Nomor 5 pun terkejut karena nomor 2 termasuk ke dalam kelompoknya. Lalu nomor 9 mengajaknya untuk menyelamatkan nomor 2. Tiba-tiba datang nomor 1 sebagai pimpinan mereka. Nomor 1 mencoba melarang mereka untuk pergi karena itu sangat berbahaya. Lalu datang boneka yang lebih besar, dia adalah nomor 8. Karena nomor 9 tak tahu apa-apa, kemudian dia dibawa oleh nomor 1 untuk menceritakan kenyataan pahit di sana. Mulai dari musnahnya kehidupan manusia karena perang dengan robot buatannya sendiri. Hingga tak ada satupun kehidupan kecuali boneka dan robot jahat itu. Lalu ada boneka nomor 6 yang selalu menggambar barang yang dibawa nomor 9 seluruh. Nomor 9 dan nomor 5 kemudian pergi ke menara untuk memantau keadaan luar. Kemudian nomor 9 melihat bangunan besar yang waktu itu robot yang membawa nomor 2 pergi ke arah sana. Nomor 5 bilang bahwa di sana adalah tempat robot jahat yang sedang tertidur. Lalu nomor 9 mengajaknya untuk menyelamatkan nomor 2. Awalnya nomor 5 menolak, namun karena hati nuraninya kemudian mereka pergi tanpa sepengetahuan nomor 1. Ketika mereka sedang di perjalanan, peta sebagai petunjuk jalan mereka terbang tertiup angin sampai mereka bingung mau pergi ke arah mana. Hingga kemudian mereka melihat jejak robot besar menuju ke sebuah terowongan. Kemudian mereka masuk ke terowongan tersebut dan tanpa mereka ketahui ada sosok misterius yang mengikuti mereka seluruh. Di dalam mereka melihat banyak mesin yang sudah tidak aktif dan berhasil menemukan nomor 2 yang masih hidup namun sedang dikurung. Nomor 2 bilang untuk jangan berisik karena ada robot jahat di sana. Terlihat robot itu sedang memasang benda yang waktu itu dibawa oleh nomor 9. Sampai robot jahat tersebut mendengar suara nomor 9 dan nomor 5, kemudian robot itu menyerang mereka seluruh. Di saat posisi tersudut, datang sosok misterius menolong dan mengalahkan robot itu. Ternyata itu adalah boneka nomor 7. Dengan rasa penasaran, nomor 9 mencoba memasangkan benda kuno itu hingga kemudian benda itu menyedot arwah nomor 2 masuk ke dalam benda tersebut. Dan nomor 2 pun mati karena kecerobohan nomor 9. Setelah menyedot arwah nomor 2, benda itu menyala dan ternyata itu adalah robot besar yang menghuni bangunan itu. Kemudian robot itu mencoba akan menangkap boneka yang lainnya. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri.
Mereka kini pergi ke markas nomor 7 dan bertemu dengan boneka nomor 3 dan 4. Kedua boneka itu memperlihatkan awal dari robot besar tersebut. Ternyata robot itu adalah robot induk yang dibuat manusia untuk kepentingan militer. Namun kecerdasannya sudah di luar dugaan manusia, hingga robot induk itu membuat robot-robot kecil sebagai pasukannya. Dan secara perlahan membinasakan manusia satu persatu. Kok seperti senjata makan tuan, ya kan Slur? Kemudian nomor 9 menggambar sebuah benda yang dulu ia bawa. Dan nomor 5 berkata bahwa benda itu sama dengan yang selalu digambar oleh nomor 6. Kemudian mereka pergi ke tempat nomor 6 dan setelah sampai di markas, datang robot burung menyerang mereka. Terjadilah pertempuran yang kemudian robot burung itu bisa dikalahkan oleh para boneka. Namun markas nomor 1 hancur karena kebakar. Kemudian mereka pindah ke markas nomor 7. Setelah robot burung kalah, ada robot lain melapor ke robot induk bahwa robot burung berhasil dikalahkan. Lalu robot induk membuat lagi robot dari mayat nomor 2. Di sisi lain ada nomor 8 yang sedang berjaga di luar. Dia dikejutkan dengan robot lain yang membuatnya terhipnotis dengan mudah. Nomor 1 juga kaget dia didatangi oleh nomor 2 yang dikiranya sudah mati. Namun ternyata itu adalah robot yang menyerupai ular. Karena teriakan nomor 1, para boneka yang lainnya datang menghampiri nomor 1. Melihat nomor 1 dan 8 dililit oleh makhluk itu, para boneka berusaha keras dan berhasil menyelamatkan nomor 1. Namun nomor 7 dan 8 malah dibawa oleh robot itu. Boneka yang tersisa ingin menyelamatkan mereka. Namun nomor 1 melarang mereka ikut dan nomor 9 pun pergi sendiri Slur. Di dalam bangunan terlihat nomor 8 sedang diambil arwahnya oleh robot induk. Selanjutnya giliran nomor 7. Namun nomor 9 berhasil mengganggunya dan membuat robot ular itu hancur oleh sebuah mesin. Beruntung nomor 7 berhasil diselamatkan sebelum ikut hancur. Kemudian mereka kabur namun dikejar oleh robot lainnya. Di luar ternyata teman-teman boneka telah mempersiapkan serangan dengan meledakkan bangunan tersebut. Bom dilemparkan ke dalam, kemudian bangunan tersebut hancur terbakar. Namun ternyata robot induk masih hidup. Dia keluar dan menyerap kehidupan nomor 5. Para boneka berlari ke arah jembatan guna menjebak robot itu. Namun nomor 6 berkata bahwa arwah temannya masih ada di dalam robot itu. Kemudian menyuruh nomor 9 pergi ke kamarnya untuk mengetahui kebenarannya. Nomor 6 kemudian ditangkap dan diambil arwahnya. Lalu nomor 9 pergi ke kamar. Dia membuka kotak yang ditujukan untuk dia. Kotak itu berisi rekaman yang memperlihatkan seorang profesor yang ternyata dialah yang membuat 9 boneka dan robot induk. Diperlihatkan juga cara mengaktifkan benda yang dulu ia bawa. Setelah itu dia kembali ke temannya yang sedang melawan robot induk. Kemudian nomor 9 memberitahu semua boneka bagaimana cara mengalahkan robot tersebut. Dan ketika akan menjalankan aksinya, tiba-tiba nomor 1 datang mengorbankan dirinya. Melihat itu nomor 9 bergegas melepaskan benda kuno yang ada pada robot induk. Kemudian mengaktifkan benda itu dan diarahkan ke robot induk. Alhasil robot induk pun benar-benar mati dan hancur berkeping-keping. Setelah kemenangan itu, para boneka yang tersisa membuat sebuah kuburan untuk menghormati pengorbanan teman-temannya yang sudah mati. Nomor 9 kemudian mengaktifkan kembali benda itu untuk mengeluarkan arwah teman-temannya. Lalu arwah-arwah itu terbebas dan bisa tenang. Film pun berakhir. Hatur nuhun semuanya sudah menonton alur cerita ini. Semoga
Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Salam Sunda.